Semua orang berbisik-bisik. Ada juga yang tampak menahan tawa. Mereka memandang aneh Layam dan Oral yang ternyata sedari tadi berebut buku seperti itu. Sial! Kenapa dia nggak bilang-bilang sih kalau bukunya tuh buku kayak gitu? Batin Oral. Ia sangat malu. Setit. Dengan cekatan Layam meraih buku tersebut. Kembali menyembunyikannya. Rupanya, ia juga tengah begitu malu. Ayo pergi dari sini! Ajak Oral. Ia raih pergelangan tangan Layam. Ia paksa Layam agar mengikuti langkahnya. Keluar dari toko buku. Kamu tuh nyebelin! Rutuk Oral. Kini mereka berjalan beriringan menuju ke pintu keluar mall. Nyebelin kenapa, Nyonya? Kamu bikin malu aku. Semua orang kan jadi ngira buku itu kamu beli demi aku. Ya memang demi Nyonya. Oral tertegun. Bahkan ia sampai menengok ke arah Layam. Lagian salah Nyonya sendiri. Kenapa pakai merebut buku ini dari tangan saya? Aku kan penasaran. Makanya lain kali kamu ngomong aja terus terang kalau kamu beli buku kayak gitu. Saya kan malu, Nyonya. Malu? Iya, malu. PHT. Oral menahan tawa. Nyonya kenapa? Kamu malu karena belum berpengalaman ya? Glek. Wajah Layam langsung memerah. Ia tak menjawab pertanyaan Oral. Iya, kan? Kamu memang belum berpengalaman, kan? Kejar Oral. Udah, Nyonya. Gak usah ngomongin itu. Layam berusaha lari dari pembicaraan. Berarti bener, memang belum berpengalaman. Kan? Memang saya belum menikah, Nyonya. Tapi kan biasanya anak-anak zaman sekarang udah pernah ngelakuin itu. Saya enggak. Masak? Iya. Jadi masih perjaka? Layam mengangguk. PHT. Oral kembali menahan tawa. Kenapa Nyonya ketawa? Lucu aja, masak cowok setampan kamu belum pernah ngelakuin itu. Emangnya teman-teman cewek kamu gak ada yang berusaha godain kamu? Enggak. Gak ada? Kenapa? Ya mungkin karena mereka gak tertarik sama saya kali. Mungkin saya gak menarik di mata mereka. Mungkin saya... Kamu menarik, kok? Sahut Oral. Mendadak langkah Layam pun terhenti. Benarkah? Glek. Oral tertegun dengan apa yang diucapkannya sendiri. Bisa-bisanya ia kelepasan bicara memuji Layam. Udahlah. Yuk, jalannya cepetan dikit. Aku mau pengen cepet-cepet pulang. Capek. Ajak Oral. Ia mengalihkan pembicaraan. Ia tak mau Layam makin besar kepala karena kejujurannya yang tadi. Iya, Nyonya. Mereka segera keluar dari mall. Menuju ke basement untuk menghampiri mobil yang tadi mereka naiki. Layam mengemudikannya kembali. Melaju santai menuju ke arah jalan pulang. Sore harinya, Oral duduk di depan meja riasnya. Ia tengah bersiap-siap sebelum berangkat ke rumah Anwar, sang papa mertua. Haidar benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Anwar, mengajak Oral makan malam di rumah sang papa. Penampilanku udah bagus nggak, Mas? Tanya Oral sambil berdiri di hadapan Haidar. Bagus. Kamu cantik banget, sayang. Puji Haidar. Oral pun tersipu malu. Yuk, kita berangkat sekarang. Kamu udah siap, kan? Udah, Mas. Layam dan Oral keluar dari kamar mereka. Berjalan ke depan. Dan sempat berpapasan dengan Layam yang tengah berada di ruang tengah. Layam duduk di salah satu sofa. Ia tengah asik memainkan game di handphonenya. Layam, panggil Haidar sambil berjalan mendekat ke arah Layam. Ya, Pak. Pandangan Layam yang semula tertuju ke layar handphonenya, langsung beralih ke arah Haidar. Aku dan istriku mau ke tempat papaku dulu. Kami diundang makan malam. Kamu di rumah dulu ya? Jagain rumah. Iya, Pak. Kamu hati-hati. Setit.
Haidar sambil memegang pundak Layam, juga mengelus punggung Layam. Oral memperhatikannya. Mendadak pikiran buruk kembali menyerangnya. "Ayo, Mas!" ajak Oral. Sebetulnya agar Haidar menghentikan kelakuannya terhadap Layam. "Sudah ya, kami pergi dulu." Pamit Haidar lagi ke arah Layam. "Iya, Pak." Haidar dan Oral pun benar-benar pergi. Mereka mengendarai mobil yang disetir oleh Jatmiko. Pergi ke kediaman rumah Anwar. "Kalian sudah datang!" Anwar menyambut kedatangan Haidar dan Oral. Oral yang usai turun dari mobil, langsung berjalan mendekat ke arah Anwar. Ia segera memeluk sang papa mertua. Karena dibanding Haidar, justru Oral lah yang lebih dekat dengan Anwar. Anwar selalu menganggap Oral seperti anak kandungnya sendiri. "Papa sehat kan?" tanya Oral. "Seperti yang kamu lihat, Papa sehat-sehat saja," jawab Anwar. "Syukurlah. Ayo masuk ke dalam," ajak Anwar. Haidar dan Oral mengikuti langkah Anwar masuk ke dalam rumah. Rumah yang begitu besar dan mewah. Mereka langsung menuju ke ruang makan. Di ruangan itu sudah nampak begitu banyak hidangan yang tersaji di atas meja. "Papa meminta Chief di rumah ini untuk nyiapin makanan kesukaan kamu," ucap Anwar ke arah Oral. "Wah, makasih ya, Pak. Aku jadi nggak sabar pengen nyicipin." "Ya sudah, ayo kita makan." Mereka bertiga segera duduk di kursi meja makan. Duduk melingkari hidangan yang tertawar rapi. Oral begitu semangat mengambil makan-makan tersebut. Menikmatinya sambil berbincang-bincang dengan Anwar maupun Haidar. "Papa dengar, ada klien yang komplain dengan cara kerja anak buahmu." Anwar tiba-tiba membicarakan tentang perusahaan. "Iya, Pak, kemarin ada sedikit miskomunikasi saja. Tapi sudah kami atasi kok. Semuanya sudah beres," timpal Haidar. "Kamu jangan suka menyepelekan masalah. Perusahaan itu saat ini nasibnya ada di tanganmu. Papa tak mau perusahaan yang Papa bangun bertahun-tahun hancur gara-gara kamu. Percaya sama aku, Pak. Aku tak akan mengecewakan Papa. Aku akan membuat perusahaan kita lebih besar dari yang sebelumnya. Jangan cuma omong besar kamu. Sampai saat ini kamu belum bisa membuktikan omongan kamu itu. Malah nilai saham dari perusahaan kita semakin menurun semenjak dipimpin sama kamu." Haidar kali ini terdiam. Ia menundukkan kepalanya. "Kamu harus ingat, Haidar, perusahaan itu belum benar-benar jadi milikmu. Perusahaan itu akan berpindah ke tangan adikmu kalau kau tak bisa memenuhi persyaratan yang Papa ajukan. Kau harus memberikan Papa cucu. Kau harus memberikan keturunan untuk keluarga ini. Oral harus hamil secepatnya. Sepertinya Oral memang sedang hamil kok, Pa," sahut Haidar. Oral langsung tertegun mendengarnya. Ia terkejut dengan kebohongan yang diucapkan Haidar. "Benarkah?" Raut wajah Anwar seketika tampak bahagia. "Ya, sepertinya begitu. Dia telat menstruasi, Pa, tapi kami belum memeriksanya lebih lanjut. Kalau begitu lakukan pemeriksaan secepatnya. Papa nggak sabar ingin mendengar kabar baik dari kalian." "Iya, Pa." Oral diam-diam melihat ke arah Haidar. Ia memperlihatkan ekspresi tak suka atas kebohongan Haidar kepada sang papa mertua. Sedang Haidar tampak menyepelekannya. Karena yang ada di dalam benaknya saat ini hanya ingin supaya Anwar tak lagi memberikan ancaman-ancaman kepadanya. Ia hanya ingin mempertahankan kedudukannya. 2 jam kemudian. "Kami pulang dulu ya, Pa," pamit Oral. "Iya, Rel. Kamu hati-hati dan jaga kesehatanmu. Kamu kan lagi hamil," tutur Anwar. "Iya, Pa," timpal Oral dengan suara terbata. Karena ia selalu kesulitan jika harus membohongi seseorang. Apalagi membohongi Anwar, sang papa mertua yang sudah ia anggap seperti ayah kandung sendiri. "Ayo, Rel, masuk," lantang Haidar dari dalam mobil.
Oral pun meninggalkan keberadaan Anwar. Ia ikut masuk ke dalam mobil. Jatmiko segera melajukan mobil yang ia kemudikan. Berjalan pergi meninggalkan rumah Anwar. "Kenapa sih, Mas? Kamu pakai bohongin papa segala?" Oral mulai membicarakan hal tersebut. Pembicaraan yang sebetulnya sudah ingin ia ungkapkan sedari tadi. "Daripada aku terus-terusan disudutkan papa, mending aku bicara kayak gitu ke dia. Tapi kan aku nggak hamil, Mas. Nanti kalau ketahuan gimana? Makanya, kamu buruan hamil. Bagaimana aku bisa hamil kalau kamu menyentuhku aja nggak pernah? Kamu lupa dengan rencana kita?" Deg. Oral terdiam. Ia menundukkan wajahnya. "Kamu segeralah berhubungan dengan Layem. Buat dirimu hamil. Aku tak peduli meski anakmu bukan lada, dagingku. Karena yang terpenting bagiku, aku tak akan kehilangan perusahaan papaku." Jelas Haidar. Ia mengatakannya dengan suara pelan. Tentu agar Jatmiko tak ikut mendengarnya. "Tapi, itu pun kalau kamu peduli sama aku. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku." Tambah Haidar. Oral masih terdiam. Ia belum bisa menimpali apa-apa. Layam menghidupkan rokoknya. Ia menghisap dan menikmatinya. Ia sambil berjalan menuju ke arah kamar Haidar dan Oral berada. Setelah sampai, ia masuk ke dalam. Ia menatap ke sekeliling kamar tersebut. Berjalan santai sambil melihat-lihat foto-foto yang terpajang di dinding. Foto-foto kebersamaan Haidar dan Oral yang menurutnya begitu memuakan. Juga menurutnya penuh kepura-puraan. Dan setelah puas, Layam menyandarkan tubuhnya di pinggiran meja yang ada di kamar ini. Ia masih melihat ke sekeliling. Tentu sambil menghisap dan menikmati rokoknya. Tek. Ia menyenggol sesuatu yang ada di dekatnya. Rupanya sebuah figura yang berisi foto Haidar. Foto yang bertengger di atas meja yang ia sandari. Layam mengambilnya. Ia menatap lekat-lekat foto tersebut. Foto yang memperlihatkan Haidar yang tengah mengenakan baju wisuda. Berekspresi bahagia karena pencapaiannya. "Hei!" Layam tersenyum menyepelekan. Tek. Layam meletakkan kembali foto berbingkai tersebut. Tetapi dalam posisi terlentang. Kemudian, sretit. Ia mematikan rokoknya. Ia menempelkan ujung rokok ke foto tersebut, tepat ke wajah Haidar. Setelah itu, Layam tampak tersenyum puas. Begitu masuk ke ruang makan. Jawaban Oral hanya seperti itu. Layam ikut duduk di kursi meja makan. Menghadap ke arah makanan yang sudah tertata rapi setiap pagi seperti biasanya. "Nyonya semalam pulang jam berapa?" Layam basa-basi bertanya. "Kepo kamu. Saya kan cuma nanya, Nyonya." Bibir Layam mengerucut. "Jam 9. Oral akhirnya menjawab. "Oh, pantas saya nggak tahu. Jam segitu saya sudah tidur. Hehehe. Nggak nanya." Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki Haidar yang tengah melewati ruang makan. "Ayo, Mas, sarapan dulu." Lantang Oral. "Enggak. Aku mau langsung berangkat aja." Tolak Haidar. Suaranya terdengar ketus tak seperti biasanya. Rupanya ia marah karena persoalan yang semalam. Oral yang tak juga melakukan rencananya. "Aku antar ke depan, Mas." Oral beranjak dari posisi duduknya. Ia berjalan menghampiri Haidar. "Gak usah. Gak perlu." Haidar berlalu begitu saja. Ia benar-benar terlihat dingin. Oral tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah hafal. Jika Haidar sedang marah, ia tak akan mampu membujuknya. Dengan langkah gontai, Oral kembali ke tempat semula. Duduk di kursi meja makan. "Nyebelin!" rutuknya. Ia sambil membanting sendoknya ke atas piring. "Nyonya dan Pak Haidar sedang ada masalah ya?" tanya Layem.
Ia juga menangkap sikap tak biasa Haidar kepada Oral. Dia lagi marah sama aku. Kenapa? Kepo kamu. Saya kan cuma nanya, Nyonya. Ujar Layem. Gara-gara aku yang selalu menunda-nunda untuk berhubungan dan sama kamu. Oh, masalah itu. Layem hanya bisa menimpali seperti itu. Ya sudah, gak usah dipikirin Nyonya. Yuk, kita makan aja. Layem hampir mengambil potongan daging kecebong. Siapa bilang, kamu boleh ambil itu? Sahut Oral. Oh, jadi saya gak boleh ambil ini ya, Nyonya? Gak boleh. Terus saya bolehnya makan yang mana? Gak usah makan. Layem tertegun. Ia meletakkan sendok dan garpu yang semula dipegangnya. Ia benar-benar menuruti perintah Oral. Tak jadi menikmati makanan di hadapannya. Bodoh! Aku tuh cuma bercanda. Gak mungkin kan aku ngelarang kamu makan? Ujar Oral. Oh, cuma bercanda toh. Saya kira serius, Nyonya. Hei. Layem kembali meraih sendok dan garpunya. Ia mengambil beberapa makanan di hadapannya. Ia menikmatinya dengan lahap. Gimana kalau hari ini kita jalan-jalan aja, Nyonya? Biar Nyonya nggak sedih lagi. Layem tiba-tiba berkata demikian. Jalan-jalan? Ya, jalan-jalan. Kamu kan mau berangkat sekolah. Oral menunjuk seragam putih abu-abu yang dikenakan Layem saat ini dengan tatapannya. Saya paling cuma absen doang kok, Nyonya. Kan udah nggak ada pelajaran apa-apa. Jadi abis saya absen, kita bisa langsung jalan-jalan? Oral terdiam. Ia menimbang-nimbang ajakan Layem. Pikirnya, tak ada salahnya menghibur diri dengan pergi bersama Layem. Toh, ternyata Layem orangnya menyenangkan. Terlebih, Layem begitu perhatian padanya. Oke. Oral akhirnya mengiyakan. Jadi Nyonya mau? Ya. Ya sudah, saya ambil tas dulu ya, Nyonya. Habis itu kita langsung berangkat. Layem beranjak. Ia berlari menuju ke kamarnya. Ia terlihat sangat bersemangat. Nyonya mau menunggu di mobil? Tanya Layem setelah mobil Oral yang ia kemudikan telah sampai di depan gerbang sekolahnya. Ya, aku nunggu di sini aja. Ya sudah, saya turun dulu ya, Nyonya. Saya janji nggak akan lama, kok. Layem membuka pintu di sampingnya. Ia turun dari mobil, lalu berjalan menuju ke pintu gerbang. Masuk ke area sekolah. Kini Oral sendirian di dalam mobil. Melihat anak-anak yang tengah berlalu lalang di sekitaran tempat ia berada saat ini. Mata Oral tak sengaja tertuju ke samping. Melihat handphone Layem yang tergeletak sembarangan di atas jok mobil. Kebiasaan, HP-nya selalu ketinggalan. Oral meraihnya. Ia iseng menghidupkan layar benda pipih tersebut. Seketika ia tertegun. Rupanya wallpaper handphone Layem adalah foto kebersamaan mereka saat di bukit beberapa waktu yang lalu. Layem yang dengan lancang mencium pipinya. Oral mengulum senyum. Entah mengapa ia begitu senang melihat foto tersebut. Tuk, tuk, tuk. Terdengar suara ketukan di permukaan jendela mobilnya. Oral pun segera menurunkan kaca jendela. Nampak segerombolan siswa-siswa perempuan berada di samping pintu mobilnya. Ada apa? Tanya Oral ke arah mereka. Tante siapanya Layem? Tanya salah satu dari mereka. Tante bukan pacarnya Layem, kan? Tanya salah satunya lagi. Oral malah terbengong. Atau jangan-jangan emang bener ya? Tebak mereka. Pantas selama ini Layem gak tertarik sama cewek-cewek di sekolah ini. Ternyata seleranya tante-tante kayak dia. Bisik mereka. Ya, gak nyangka banget. Kenapa dia sukanya yang udah tua ya? Bener. Kenapa gak tertarik sama yang muda, sih? Hah, kalian? Sahut Oral. Ia sedikit emosi menanggapi celotehan para cewek-cewek EBG tersebut.
Kalian tahu kenapa Layam bisa suka sama aku? Yang kata kalian aku tante-tante tua? Nggak tahu. Emang apa alasannya? Karena aku lebih menarik daripada kalian. Lihat saja, aku cantik. Nggak kayak kalian, buluk. Aku juga seksoi. Sedang kalian, kerpas kayak papan cuci baju. Dan yang terpenting, aku kaya. Aku mampu membeli 1000 laki-laki yang kayak Layam. Ngerti? Cewek-cewek EBG itu benar-benar terhina karena kata-kata Oral. Dan akhirnya mereka pun pergi begitu saja. Karena mereka tak bisa membalas cemoohan Oral. PHT. Terdengar seseorang yang tengah menahan tawa. Oral pun langsung melihat ke arah suara tersebut. Rupanya Layam. Dia yang ternyata ikut mendengar apa yang Oral katakan baru saja terhadap teman-temannya. Kenapa kamu ketawa? Tanya Oral. Nggak apa-apa. Jawab Layam. Ia sambil masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi kemudi. Berarti kamu gila. Timpal Oral. Kok gila? Habis nggak ada apa-apa kok ketawa. Berarti kan gila. Layam mengulum senyum. Nyonya wanita yang keren. Puji Layam. Keren apanya? Semuanya? Gak jelas. Rutuk Oral. Walau sebetulnya dia sedang besar kepala karena pujian Layam. Kamu udah selesai? Oral membuat obrolan lain. Udah, Nyonya. Kita berangkat jalan-jalan sekarang? Oke. Kita mau kemana? Nggak tahu, Nyonya. Hah! Oral tertegun. Jadi kamu ngajakin aku jalan-jalan, tapi belum tahu mau kemana? Iya. Hei. Ya elah! Rutuk Oral. Nyonya ingin kemana? Saya akan nemenin Nyonya kemanapun yang Nyonya inginkan. Aku juga nggak ada tujuan. Jawab Oral sambil mendengus malas. Enaknya kemana ya? Layam berusaha memutar otak. Lumayan lama. Gimana kalau kita berenang saja, Nyonya? Kayaknya cuacanya pas. Siga. Aku nggak bisa berenang. Saya ajarin. Aku nggak bawa baju renang. Kita beli. Oral terdiam. Ia sudah tak bisa beralasan lagi untuk menolak. Mau kan, Nyonya? Layam terus membujuk. Ya udahlah, terserah kamu. Oral akhirnya setuju. Jadi kita akan berenang di sini? Tanya Oral. Kini mereka ada di sebuah kolam renang umum yang begitu ramai. Iya. Jijiklah, Layam. Aku nggak terbiasa berenang di tempat kayak gini. Kotor. Oral terlihat begitu anti. Terus Nyonya biasanya berenang di mana? Di kolam renang mewah lah. Di hotel, atau nggak di rumah orang tuaku dulu. Berarti di tempat kayak gini belum pernah, kan? Belum. Berarti ayo. Seenggaknya Nyonya harus mencobanya sekali seumur hidup. Setit. Layam meraih pergelangan tangan Oral. Memaksa Oral untuk masuk ke dalam area kolam renang. Area yang sudah dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung yang lain. Mereka segera pergi menuju ke ruang ganti. Mengganti pakaiannya dengan pakaian renang. Glek. Layam menelan ludah begitu melihat penampilan Oral. Wanita itu mengenakan pakaian renang dengan model tankini. Pakaian yang semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang begitu indah. Kamu lihat apa? Wow! Oral mengerti maksud tatapan Layam. Dasar Mi, sum! Umpatnya. Hei. Layam tergagah. Tak menyangkal umpatan Oral. Yuk, Nyonya. Turun ke air. Yang di situ agak sepi. Layam menunjuk area kolam renang bagian dewasa. Kolam renang dengan ketinggian air 3 meter. Lokasinya memang lumayan sepi dibanding yang lainnya. Gah, kotor. Oral masih enggan. Kotor gimana, Nyonya? Itu airnya bersih, kok.
bersih kan kelihatannya. Tapi pasti aslinya banyak kuman-kumannya. Hei! Oral bergidik. Pokoknya ayo. Layam memaksa. Bahkan ia kembali menarik pergelangan tangan Oral. Kamu berani maksa aku? Ha! Layam tak memperdulikan ucapan Oral. Ia tetap membawa Oral menghampiri kolam renang yang dimaksud. Turun, Gi! Malah Layam memerintahkan Oral agar segera masuk ke air. Gak mau. Puka. Layam tiba-tiba memeluk tubuh Oral, lalu melompat ke dalam air. Wah! Oral pun berteriak sekencang-kencangnya. Biur. Dan begitu masuk ke dalam air, Oral memegang erat-erat pundak Layam. Ia begitu ketakutan. Huaa! Oral hampir menangis. Nyonya kenapa? Tanya Layam sambil tertawa. Menurutnya ekspresi Oral saat ini benar-benar lucu. Aku tuh takut masuk ke dalam air kayak gini. Aku nggak bisa renang. Kan aku pegangin. Nih. Layam memegang pinggang Oral. Tetap saja aku takut. Aku tuh punya trauma. Trauma apa? Aku pernah tenggelam di sungai. Masak? Iya. Waktu itu aku nolongin Bok, Akek, Il, padahal aku nggak bisa renang. Akhirnya malah aku yang tenggelam. Dan malah jadi dia yang nolongin aku. Hahaha. Layam tertawa terbahak-bahak. Jangan ketawa. Ini bukan sesuatu yang lucu tahu. Habisnya nyonya bodoh banget. Hahaha. Apa kamu bilang? Kamu ngatain aku bodoh. Iya, bodoh. Hahaha. Layam terus tertawa. Dasar Bow, cah sialan. Bibir Oral mengerucut. Suara tawa Layam malah jadi makin keras. Yuk, saya ajarin renang, nyonya. Ucap Layam setelah tawanya mereda. Enggak, aku takut. Ayolah. Nggak perlu takut. Kan ada saya. Layam berusaha meyakinkan. Emang aku harus gimana? Nyonya pegang pundak saya. Terus badannya dilemesin. Habis itu biarkan badan nyonya mengambang ke atas. Oke. Aku akan coba. Oral benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Layam. Ia menghadap Layam sambil memegang kedua pundak Layam. Badan dan kaki nyonya bisa ke atas kan? Iya, bisa. Sekarang coba lepas pegangan nyonya. Oral kembali patuh. Ia tak lagi memegang pundak Layam. Dan badannya pun otomatis turun ke bawah. Kepalanya masuk ke air. Oral gelagapan. Maka dengan cekatan Layam pun meraihnya. Namun, nek, Layam menyentuh sesuatu yang empuk. Sepertinya ada Oral. Hah. Nafas Oral terengah-engah setelah kepalanya berhasil muncul di permukaan berkat pertolongan Layam. Aku nggak mau lagi. Aku takut. Ujar Oral. Sedang Layam malah tertegun. Ia sedang terfokus dengan apa yang sedang dirasakannya. Kamu kenapa? Tanya Oral. Ia terheran dengan ekspresi wajah Layam. Empuk. Celetuk Layam. Empuk? Apanya yang empuk? Awalnya Oral kebingungan. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa saat ini tangan Layam tengah nemplok di kedua pepayanya. Dasar Mi, Sam. Ngapain kamu pegang daku woi? Teriak Oral. Maaf, Nyonya. Saya nggak sengaja. Lepas. Baik, Nyonya. Layam pun melepaskannya. Alhasil Oral pun jadi kembali masuk ke dalam air. Untung lagi-lagi Layam sigap meraihnya. Dan kali ini ia tak salah memegang. Kali ini ia memegang pinggang Oral. Kenapa kamu lepasin aku? Bodoh! Omel Oral. Setelah kepalanya kembali muncul ke permukaan. Loh, katanya tadi saya disuruh ngelepas.
Maksudnya ngelapas peganganmu yang tadi. Abis itu kamu megang tubuhku yang lainnya. Terang Oral. Oh, gitu. Maaf, Nyonya, tadi kurang ngerti. Hei. Dasar! Rutuk Oral. Udah, aku mau beli minum. Saya belikan aja, Nyonya. Nyonya nunggu di sini. Gak usah. Oral naik ke atas pinggiran kolam renang. Ia segera pergi meninggalkan Liam. Berjalan menuju ke sebuah kantin yang tersedia di tempat ini. Hahaha. Anak-anak berlari-lari di sekitarnya sambil bersenda gurau. Salah satu dari mereka berukak, menabrak Oral. Tubuh Oral jadi terhuyung, lalu jatuh ke kolam renang. Biur. Semua mata melihatnya, termasuk Liam. Gawat! Liam panik. Ia cepat-cepat berenang ke arah Oral terjatuh, bermaksud ingin menolong wanita cantik tersebut. Akhirnya Liam melihat keberadaan Oral. Oral yang tengah di dalam air. Meronta-ronta berusaha naik ke permukaan. Liam terus berenang ke arah Oral. Dan setelah berhasil mendekat, ia tertegun dengan pemandangan di hadapannya. Ia seperti sudah pernah mengalami kejadian saat ini, di mana melihat Oral yang tengah tenggelam. Liam berusaha berpikir keras. Dan akhirnya ia ingat, wajah Oral sama persis dengan wanita yang pernah menolongnya saat terjun ke sungai. Ya, wanita itu memanglah Oral. Seorang malaikat penolong yang dengan gegabah terjun ke air untuk menolong Bok, laki-laki. Padahal wanita itu sendiri sama sekali tak bisa berenang.